sahabat calon pengawas, peserta diklat Cawas Angkatan ke-16 kelompok 2. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, perkenalkan nama Muyating. Saya mengajar di MI Fathul Khairat, sebuah sekolah yang paling barat Pak, Kota Trenggalek, berbatasan dengan Ponorogo. 2010 menjadi kepala madrasah di MI ini dengan jumlah siswa 61. Alhamdulillah 2022-2023 ini jumlahnya 196. Wow, luar biasa. Itu bukan karena saya, Bu. Itu karena guru-gurunya yang profesional. Saya hanya ngetut, saya hanya memberi motivasi kepada mereka. Karena dari 12 guru, alhamdulillah saya PNS, yang lain non PNS. Saya memberi pengertian kepada mereka. PNS non PNS sama saja, karena sebagian sudah sertifikasi. Saya beri motivasi, kalau saya tidak ada muridnya saya pindah. Tapi kalau jenengan sertifikasi tidak ada muridnya, sampai bingung, harus cari sekolah. Untuk itu, untuk bisa kita eksis, maka saya mengajak ke teman-teman guru untuk terus berjuang melalui komunikasi. Kata kuncinya komunikasi sebenarnya. Jadi saya menyampaikan kepada semua rekan-rekan guru, kuncinya adalah komunikasi. Kepala sekolah komunikasi dengan guru, guru komunikasi dengan murid, dengan wali murid. Kok malah cerita itu. Baik, langsung ke presentasi. Kami akan menyampaikan laporan praktek OJT yang kedua kami. Perlu saya sampaikan, monggo Bu Deti slide-nya. Pada pelatihan Cawas ini ada beberapa materi yang kita terima, yang kok tidak bisa ya? Jadi ada beberapa materi dan sekaligus tugas yang harus kita kerjakan. Salah satunya adalah penyusunan program. Penyusunan program ini, sebelum penyusunan program, maka yang harus kita lakukan dalam penyusunan program ini, karena kita masih baru, maka adalah penyusunan program didasarkan dari program pengawasan yang dulu kita evaluasi, kita analisis bersama, lalu nanti akan muncul program-program untuk tahun berikutnya. Yang kedua, selain kok nggak bisa, nggak bisa. Terus saja, pakai manual saja. Jadi yang selain program pengawasan, kita juga dituntut untuk melaksanakan terus di samping itu jangan langsung itu depannya. Ini dari praktek pembinaan guru, praktek pemantauan, praktek penilaian kinerja guru dan sebagainya, yang di akhir nanti kita harus menyusun program. Kalau menurut beliau Bapak Dokter, kita disuruh menyampaikan hasil praktek kita. Monggo langsung Bu. Sekali lagi, program ini yang pertama, begini. Program analisis ini kita peroleh dari program pelaksanaan program tahun lalu, yang dimana analisis dari program ini ada beberapa hal. Yang pertama, dalam segi pembinaan, hasil dari analisis yang sudah berjalan tahun yang lalu, 20% guru hanya dapat membuat soal hot. Jadi hanya 20% yang bisa membuat. Kesenjangannya adalah justru yang 80% ternyata guru-guru belum bisa membuat soal hot. Mereka masih sekedar membuat soal tanpa memperhatikan lot, mod, dan hot. Tuh. Yang kedua, RTL-nya harus adanya pembinaan. Yang kedua, dalam pemantauan SMP, masih dalam rangka program, itu ternyata hasilnya di pendidik itu 50% belum standar. Tanda kutip, satu, belum standar itu di awal itu ternyata banyak teman-teman guru yang belum S1. Dua,
ataupun tes 1 itu tidak sesuai dengan mengajarnya. SPDI ngajar pejas itu banyak Pak kasusnya di sekolah-sekolah seputaran kami. Jadi yang ngajar pejas itu SPDI, termasuk yang ngajar seni juga SPDI, karena rata-rata teman-teman TNI dari SPDI. Kemudian dari sana ternyata masih memperoleh angka 40,26. Ini dilihat dari beberapa indikator, salah satunya banyak sekolah di wilayah kami yang ruangannya belum sesuai dengan standar. Misalkan di MI kami itu hanya 5,5 kali 6, ada standarnya 8 kali 7,5. Itu sarannya belum. Di samping itu masih belum adanya ruang sesuai dengan peruntukannya, belum ada perpustakaan, belum ada lab dan lain sebagainya. Memang itu kalaupun ada ruangan biasanya, dan untuk 3 tahun terakhir ini madrasah, madrasah secara umum jumlah siswanya meningkat. Jadi ruangan yang ada mestinya bisa digunakan di ruang pramuka, untuk ruang ruang lab, itu dimanfaatkan untuk ruang belajar, Pak. Jadi sarana prasarana masih belum sesuai. Kemudian segi pengelolaan, tenaga teknis tidak ada. Operator ya sekedar operator, tukang, kalaupun ada lab bukan petugas lab asli, tidak punya sertifikat lab. Perpustakaan juga begitu, tidak punya, sekedar guru yang dipacai jadi petugas lab atau perpustakaan, belum punya sertifikat pustakawan. Dan yang lain, yang lagi di pembiayaan ini masih 52. Ini sudah mending 52, karena sumber dana yang hanya banyak hanya mengandalkan dari bos. Sekolah-sekolah tidak belum ada istilahnya usaha madrasah sendiri belum ada. Jadi masih mengandalkan dari bos saja. Kemudian untuk analisis terkait PKG PKKM, 75% guru sudah bisa mengikuti PKG, ataupun kalaupun toh mengikuti berapa persennya guru belum membuat perangkat dan lain sebagainya. Kalaupun toh membuat, itu tadi copy paste yang sama, satu kecamatan semua Pak, tinggal namanya kadang lupa, di atas Kabupaten Trenggalek yang mengetahui Jombang gitu. Copy pastinya itu yang jelas. Kemudian 20% Camat sudah melaksanakan PKKM, yang lain belum karena banyak yang baru. Di swasta itu biasa Pak, jadi moro-moro diganti, atau bahkan ada yang kepala sekolah seumur hidup tidak mengenal. Jadi yang yayasan itu kadang seperti itu. Kemudian di Bimlab Pro, ini berdasarkan analisis dari program yang lalu, 10% guru mampu membuat soal evaluasi BOT. Sisanya yang belum, maka RTL-nya efektivitas Bimlab Pro. Ini terkait identifikasi daripada dari program-program tahun pengawasan tahun yang lalu. Menginjak berikutnya, ini terkait pemantauan 8 SMP. Kami melaksanakan pemantauan 8 standar ini tidak di lembaga kami, Pak. Kami di sekolah lain. Bukan berarti kami tidak yakin dengan sekolah kami, tetapi saya ingin mencoba kalau di sekolah kami sudah paham betul, kekurangannya jelas tahu, Pak. Kami mencoba melaksanakan pemantauan standar ini di MI yang lain, khususnya di MI Jumok. Ini dari pemantauan kami ada 4 standar yang bisa kami pantau. Maaf kalau kemarin hanya tugasnya 1, tapi kebetulan kita coba ngobrol gitu sampai saya aplikasi. Jadi tenaga pendidik ini 30% pendidik belum memenuhi standar. Ini hanya capaiannya 85,88%. Itu nilainya kurang berdasarkan aplikasinya ya. Berdasarkan ini aplikasi itu-ituan Pak, ini masih belum sempurna karena belum ada misalnya sampul
Ini dari pemantauan standar pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama, ini dikualifikasi dari di MI Jumok yang kami teliti ini ada 10 guru, tapi 9 diantaranya sudah S1, yang satu kepala sekolah sudah S2. Maka kami bisa mengisi skor 5 karena guru minimum pendidikan S1. Itu di standar pendidikan yang pertama. Yang kedua, ini tadi sudah saya sampaikan di awal. Kalau tadi berdasarkan tahun lalu, ini berdasarkan evaluasi pemantauan kami. Guru agama, guru pendidikan jasmani, guru pendidikan mengajar sesuai dengan latar pendidikannya. Ini karena sebagian besar tidak sesuai tadi berdasarkan ED yang ini kita ambil dari SMP, ini kita masukkan ke sini. Ternyata tidak ada guru yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, khusus untuk 3 ini. Kalau guru kelas tidak sesuai karena guru sudah sertifikasi otomatis sesuai, karena kalau yang 2005 ke sini acuannya adalah sertifikat bukan lagi ijazah. Ini, jadi kami mengisikan 2 karena guru agama maupun yang guru agama sudah sesuai, yang guru penjaskes dan seni ini masih belum sesuai, makanya kami isikan 2 dan seterusnya. Kemudian guru memiliki kompetensi berbeda sebagai agen pembelajaran. Ini kami setelah kami evaluasi, kami pantau dari segi pendidikan, kami berani mengisikan 4. Jadi untuk standar pendidikan ini, standar pendidik itu kami bisa memberi nilai 65 dari hasil aplikasi tadi, 65,88. Ini menurut standar ini masih kurang, karena standarnya dinyatakan baik itu setelah 80 sampai 100. Nanti perolehan skornya itu 56. Jumlah skor, jumlah komponen kali 5 itu dapatnya 56. Itu nilainya. Kemudian kesimpulan pada materi ini untuk standar pendidikan dan kependidikan adalah kurang. Saran mohon diupayakan jadi mempunyai tenaga tata usaha sendiri yang lebih khusus dalam administrasi, minimal ya sarjana ekonomi, sarjana yang sesuai dengan ini administrasi ya manajemen. Guru olahraga ya guru olahraga kok dari SPDI. SAG ngurang olahraga. Berikut di Sarpras, ini tidak bisa boleh. Di Sarpras ini ada beberapa. Nah ini di MI yang kita pantau, ini lahan sekolah atau ketuan luas minimal. Ini luasnya hanya ketemunya 2,16, kurang dari 2,16 per meter persegi per siswa. Karena lokasinya yang kita pantau ini sangat sempit, Pak. Jadi satu kelas itu hanya 5:5. Kita siap ngopo surat oke, saya bilang gitu, saya gojloki begitu kepala sekolah. Ruanganmu kok ciut mang, ngopo terah siap ngopo murid oke, saya bilang gitu. Dan saya pantau ini jumlah siswanya hanya 64. Kebetulan yang ya sekolah memang agak kecil, nanti memang saya tidak nopo di sekolah saya ya biar saya tahu lembaga lain kelebihannya apa, nanti bisa kita ambil adopsi yang baik. Berikut terkait rasio ruang kelas dan lain sebagainya, di mana dari sisi ini dari standar ini yang kami pantau ini hanya memperoleh 52,26, ini sangat kurang. Nah, dari segi sarana prasarana sangat kurang. Kemudian saran berusaha mengalokasikan dana BOS untuk sarana prasarana, dan kami sarankan untuk merubah untuk sarana prasarana ini kami beri motivasi untuk mencari bantuan ke pihak ketiga.